Arus kas operasi, untuk menghitung arus kas operasi OCF, kita ingin menghitung biaya pendapatan dikurangi biaya, tetapi kita tidak ingin memasukkan depresiasi karena ini bukan uang tunai arus keluar, dan kita tidak ingin menyertakan bunga karena bunga adalah beban pembiayaan. Nah, memasukkan objek pajak karena pajak biasanya dibayar tunai. Jika kita melihat laporan laba rugi perusahaan atau US Corporation di tabel 2.2, kita melihat penghasilan itu sebagai bunga dan pajak atau EBIT adalah $694. Ini hampir seperti yang kita inginkan karena sebenarnya tidak termasuk bunga yang dibayarkan. Karena pertama ingat bahwa depresiasi adalah suatu biaya non tunai. Untuk mendapatkan arus kas, kita pertama-tama tambahkan kembali $65 sebagai depresiasi karena itu bukan potongan tunai. Penyesuaian lainnya adalah mengurangi $212 pajak karena ini dibayar tunai. Hasilnya adalah kas operasi seperti ini. Kas operasi US Corporation dengan demikian memiliki arus kas operasi tahun 2009 sebesar $547. Arus kas operasi adalah angka penting karena ini memberitahu kita pada tingkat yang sangat dasar apakah arus kas masuk perusahaan dari operasi bisnisnya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Arus kas keluar karena alas ini arus kas operasi negatif seringkali merupakan pertanda adanya masalah gitu ya. Nah, ada kemungkinan kebingungan yang tidak menyenangkan ketika berbicara tentang arus kas operasi. Dalam praktek akuntansi, arus kas operasi sering diartikan sebagai laba bersih ditambah depresiasi. Untuk perusahaan US Corporation, definisi akuntansi arus kas operasi berbeda dari yang kita miliki dalam suatu hal yang terpenting gitu ya. Nah, ini adalah cash spending dari US Corporation, kemudian change in net working capitalnya seperti ini. Konklusinya adalah net operating cash flow-nya sekian-sekian, Anda bisa lihat konklusinya. Dan cash flow to kreditornya berapa, di sini bisa Anda lihat. Terus sekarang cash flow ke kreditor dan stockholder. Arus kas kepada kreditor dan pemegang saham mewakili pembayaran bersih kepada kreditor dan pemilik sepanjang tahun. Perhitungannya mirip dengan arus kas dari aset. Tunai arus kas ke kreditor adalah bunga yang dibayarkan dikurangi pinjaman baru bersih. Arus kas ke pemegang saham adalah dividen dikurangi ekuitas baru bersih yang dinaikkan. Arus kas kreditor melihat laporan laba rugi pada tabel 2.2 sebelumnya yang kita lihat. Kita melihat bahwa US Corporation membayar bunga $70 kepada kreditor. Dari tabel 2.1 kita melihat dalam jangka panjang hutang naik 454
408 menjadi 4 jadi US Corporation harus membayar bunga $70, tetapi meminjam tambahan 46. Dengan demikian, arus kas bersih kreditornya terkadang disebut arus kas pemegang obligasi. Nah, kita akan menggunakan istilah inilah istilah bergantian. Nah, ini adalah arus kas ke stakeholder. Jadi ada hitungan-hitungannya, ada 4 hitungannya, Anda bisa lihat di situ. Nah, ini yang barusan yang saya sebutkan, cash flow to stakeholder-nya berapa dia, 63 yang si US Corporation. Nah, ini. Nah, saya mempunyai contoh apa cash flow untuk Dolakola. Nah, Dolakola ini contoh tambahan ini mencakup berbagai hitungan arus kas yang dibahas dalam bab ini. Ini juga menggambarkan beberapa variasi yang mungkin timbul, gitu ya. Arus kas operasi selama tahun ini Dolakola Corporation memiliki penjualan dengan harga pokok penjualan masing-masing sebesar $600 dan $300. Penyusutan $150 dan bunga dibayarkan $30. Pajak dihitung langsung 34%. Dividen $30. Semua angka dalam jutaan dolar. Seperti apa arus kas operasi untuk Dole? Mengapa ini berbeda dengan laba bersih? Hal termudah untuk dilakukan di sini adalah membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi Dole diberikan di sini. Nah, dengan demikian laba bersih untuk Dole adalah $79. Sekarang kita sudah dapat angka yang dibutuhkan. Merujuk kembali ke contoh US Corporation dan tabel 2.5. Nah, jadi kita akan dapat seperti ini, digambarkan arus kas operasi tidak sama dengan laba bersih karena depresiasi dan bunga dikurangkan ketika laba bersih dihitung. Jika Anda ingat di pembahasan diskusi sebelumnya, kita tidak mengurangi dalam menghitung arus kas operasi karena depresiasi bukanlah biaya tunai dan bunga yang dibayarkan adalah biaya pembiayaan bukan operasi biaya. Pengeluaran modal bersih, misalkan aktiva tetap bersih awal adalah 500 dan berakhir bersih aset tetap adalah 750. Berapa belanja modal bersih untuk tahun ini? Dari laporan laba rugi Dole, kita tahu bahwa depresiasi tahun ini adalah $150, gitu ya. Aset tetap bersih naik $250. Dengan demikian Dole membelanjakan $250 bersama dengan tambahan $150 dengan total $400. Nah, ini NWC-nya, ini adalah NWC-nya ya. Nah, mana? Nah, perubahan NWC dan arus kas dari aset, misalkan Dole memulai tahun dengan $2.130 dan aset lancar $1.620 dalam kewajiban lancar, dan di akhir yang sesuai angkanya adalah $2.260 dan $1.710. Apa perubahan NWC selama tahun itu? Apa itu arus kas dari aset? Bagaimana ini dibandingkan dengan laba bersih? Modal laba bersihnya dimulai dengan $2.130 dikurangi 1.620 menjadi 510, gitu ya, dan berakhir menjadi 550.
Dengan demikian, penambahan